Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini selalu dalam kondisi yang sehat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merencanakan inventarisasi hutan. Kita tahu bahwa ada capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Yang pertama, mampu mengetahui, memahami dan menghitung potensi sumber daya hutan melalui analisis data yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi hutan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perencanaan inventarisasi hutan. Pengelolaan hutan di Indonesia itu diusahakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 itu dijelaskan ya bahwa pengelolaan hutan adalah satu kegiatan yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah terkait dengan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Di dalam tata hutan ini, kawasan hutan dibuat dibagi-bagi ya berdasarkan karakteristiknya, mana yang bisa digunakan untuk area pemanfaatan, mana untuk budidaya dan sebagainya. Dan selanjutnya nanti disusun rencana beberapa tahun ke depan, kemudian 10 tahun ke depan, 1 tahun ke depan ya, terkait dengan perencanaan hutan yang sudah ditata tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan hutan ya. Di dalam pemanfaatan hutan maka masyarakat maupun badan-badan yang lain ya itu bisa memanfaatkan hutan ya, bisa berupa kayu, bukan kayu, jasa lingkungan ya, dan itu semua tergantung fungsi dari kawasan tersebut. Kemudian ada juga penggunaan kawasan hutan ya, bisa digunakan untuk apa saja di situ ya, termasuk mungkin ada juga yang bisa digunakan untuk kepentingan lain ya, misalnya untuk jalan tol ya, kemudian untuk pembangunan proyek-proyek strategis seperti bendungan, air ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Dan selanjutnya adalah perlindungan hutan dan konservasi alam. Nah, pengelolaan hutan itu dilakukan dalam kesatuan pengelolaan hutan, baik itu produksi atau KPHP, kemudian lindung atau KPHL, dan konservasi atau KPHK. Nah, kenapa perlu dalam pengelolaan dikelola dengan baik, efektif dan efisien? Nah, karena di dalamnya harus ada kepastian kawasan ya, supaya pengelolaan itu jelas bagian mana saja yang harus dilakukan rehabilitasi, yang harus ditebang, yang harus dimanfaatkan ya. Kemudian juga harus layak secara ekologi ya, di mana nanti kalau memang itu merupakan kawasan budidaya kemudian bisa dipanen, maka harus layak secara ekologi ya. Kemudian ada juga mungkin yang harus dilindungi ya. Kemudian ada kelayan pengembangan kelembagaan. Di sini kelembagaan itu terkait kesatuan pengelolaan hutannya maupun masyarakat yang memanfaatkannya ya, baik perseorangan, kelompok, koperasi ya, maupun badan usaha. Kemudian juga terkait dengan pemanfaatan hutan. Ini ada BUMN, BUMD, kelompok tani, swasta ya, juga bisa perseorangan. Nah, perencanaan inventarisasi sendiri itu termasuk bagian dari perencanaan hutan, di mana selain inventarisasi hutan,
perencanaan hutan itu juga terdiri dari pengukuhan kawasan, penata gunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Inventarisasi hutan merupakan kegiatan mendasar untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya. Jadi setelah diketahui potensi, kemudian diketahui data-data yang ada di situ, maka bisa dilakukan kegiatan seperti pengukuhan kawasan hutan ya. Kira-kira batas-batas mana kawasan tersebut ya, kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Selanjutnya setelah dikukuhkan maka dilakukan penatagunaan kawasan, di mana untuk apa saja wilayah di situ yang memungkinkan ya, apakah untuk perlindungan, apakah untuk pemanfaatan dan sebagainya. Nah, setelah diketahui dilakukan penatagunaan ya, nah termasuk di situ ada fungsi-fungsinya ya, ada fungsi lindung, fungsi konservasi, kemudian juga fungsi produksi, maka dilakukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di bagian mana. Nah, di sini ada KPH ya, seperti di Lampung ada KPH Gedongwani, kemudian ada KPH Weterusan, ada Batu Tegi, dan sebagainya. Nah, untuk bisa melakukan pengelolaan maka perlu menyusun rencana kehutanan ya, di mana ada rencana pengelolaan jangka panjang, kemudian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana pengelolaan teknis atau tahunan. Nah, inventarisasi hutan itu digunakan untuk mengetahui data dan potensi sumber daya hutan ya. Kemudian apa saja yang ada di dalam kawasan itu ya, baik vegetasi maupun hewan-hewan yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada karakteristik wilayah, ada di mana, kemudian wilayah itu topografinya seperti apa, geografinya, geologinya, hidrologinya bagaimana. Nah, ini bisa diketahui dari inventarisasi tersebut. Nah, demikian juga kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik yang hidup di dalam kawasan maupun yang ada di sekitar kawasan. Bisa juga yang memanfaatkan kawasan meskipun tidak ada di sekitar kawasan ya, misalnya ada punya izin berusaha di situ ya, sehingga meskipun bukan orang di situ, nah ini kita harus tahu kondisi sosial ekonominya seperti apa. Kemudian juga informasi lain ya, misalnya seperti pemasaran, kemudian pesaing dan sebagainya ya. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan ya, inventarisasi hutan itu bisa digunakan untuk tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, bisa untuk pengukuhan kawasan, data-datanya, kemudian penyusunan neraca sumber daya hutan, dan nanti juga dimasukkan di dalam sistem informasi kehutanan, sehingga masyarakat secara luas bisa mengetahui potensi yang ada di dalam kawasan hutan negara. Nah, saat ini sistem informasi ini sudah banyak dikembangkan. Biasanya masalah utama adalah updating data ya, data yang update seperti apa. Tidak mudah dan perlu orang-orang yang bisa continue ya untuk mengupdate informasi yang ada. Kemudian data potensi sumber daya hutan, data dan potensi sumber daya hutan itu terdiri dari ada luas kawasannya berapa hektar, berapa ribu hektar ya, statusnya bagaimana, ada yang sudah desa definitif, ada yang belum ya, ada yang belum ditempati, belum digarap orang misalnya. Dan juga fungsi dari area hutan tersebut ya, apakah fungsinya konservasi, fungsi lindung, atau fungsi produksi. Kemudian juga ada jumlah dan jenis pohon apa saja di situ ya,
pohonnya, kemudian tiap-tiap jenisnya itu berapa potensinya ya, baik diameter, tinggi ya, maupun volumenya yang penting ya. Kemudian juga ada DPH dan tinggi pohon. Kemudian ada rata-rata lebar tajuk ya, dimana ini juga penting untuk lihat kerapatan, penutupan ya, juga persaingan antar vegetasi di situ. Nah, kemudian hasil panennya di sini bisa juga berupa kayu maupun bukan kayu ya. Serta potensi fauna dan jasa lingkungan yang ada di situ ya, bagaimana berapa banyak faunanya, juga selain floranya tadi ya, dan juga jasa lingkungan ya, bisa potensi air, potensi panas bumi, potensi misalnya wisata ya, dan sebagainya. Nah, kemudian karakteristik wilayah itu terkait dengan letak atau posisi lokasinya ada di mana. Kemudian misalnya dia ada di dalam satu kabupaten atau dalam satu provinsi, atau di pulau bagian mana dia posisinya. Nah, sekarang kita menggunakan titik koordinat ya, GPS, dan itu mudah untuk mengetahui posisinya. Kemudian secara online juga kita bisa menggunakan Google ya, Google Earth begitu. Jadi bisa mudah melihatnya. Kemudian juga terkait penutupan lahan. Nah, di situ apakah pohon-pohon ya, atau bukan pohon, misalnya vegetasi pertanian, perkebunan. Nah, ini juga dilihat. Jadi meskipun itu kawasan hutan, kalau di Provinsi Lampung, terutama di hutan produksi, itu penutupan lahannya bukan berupa hutan. Penutupan lahan itu kita lihat bagaimana kawasan itu apakah masih ada pohon-pohonnya atau tidak ya, kemudian apakah bahan pertanian tanaman pertanian saja atau campuran ya. Nah, ini kita bisa tahu dari karakteristik wilayah tersebut ya. Jadi meskipun itu kawasan hutan, kalau di Provinsi Lampung untuk hutan produksi umumnya penutupan lahannya bukan hutan lagi ya, tetapi tanaman pertanian di situ sudah terbuka. Nah, ini menjadi catatan ke depan seperti apa agar penutupan lahannya sesuai dengan fungsi hutan. Kemudian juga ada topografi ya. Di topografi ini terkait dengan kondisi lahan, kelerengan, kemudian juga datar atau tidak begitu ya. Kemudian terkait dengan iklim ya. Nah, iklim ini apakah ada di daerah tropis seperti di Indonesia, kemudian apakah di daerah subtropis ya, atau di daerah iklim dingin. Nanti tentu saja akan disesuaikan jenis tanamannya dan perlakuan yang akan dilakukan. Kemudian juga terkait dengan hidrologi atau tata air. Di situ kita bisa lihat di wilayah tersebut apakah ada sumber airnya, kemudian sungainya ya, seperti apa, apakah itu juga lahan basah atau bukan ya. Nah, ini kemudian juga jenis tanah ya, macam-macam jenis tanah ya, ada latosol, ada grumosol, ada porsolik dan sebagainya, dan tentu saja ini akan mempengaruhi jenis tanaman yang bisa dibudidayakan di situ ya. Untuk kehutanan pohon apa yang sesuai nanti harus dilihat dari jenis tanah yang ada di wilayah tersebut. Dan masih banyak lagi ya terkait dengan karakteristik wilayah.
Kemudian kondisi sosial ekonomi. Nah, ini nama, misalnya di situ ada masyarakat ya yang tinggal di sekitar hutan, kemudian menggarapnya kawasan hutan negara tersebut, maka kita harus tahu orang per orangnya ya, ada namanya, umurnya, kemudian pendapatannya ya, jenis kelaminnya apa perempuan atau laki-laki, berapa jumlahnya, termasuk anggota keluarga di situ ya, kemudian kepemilikan, baik itu kepemilikan tempat tinggal, lahan garapan, maupun misalnya ada kendaraan begitu ya. Kemudian juga pekerjaan. Nah, ini ada pekerjaan utama, misalnya apakah dia sebagai petani, apakah dia sebagai wira swasta, wirausaha, dan sebagainya ya. Kemudian nanti menggarap lahan kawasan hutan ini sebagai pekerjaan utama atau sampingan. Kemudian tadi juga jumlah anggota keluarga dan sebagainya. Biasanya data-data ini bisa kita peroleh melalui pengambilan data menggunakan kuesioner ya, yang terlihat di layar. Kemudian juga informasi lain seperti sejarah ya. Nah, ini penting kita ketahui, misalnya kapan pembentukan KPH, kemudian kapan kawasan hutan itu ditetapkan, kapan desa-desa itu ada di situ, kemudian didefinitifkan oleh pemerintah daerah, kemudian mulai kapan masyarakat mulai masuk menggarap di situ, sejak tahun berapa, apakah sudah sejak lama dari orang tua mereka ya, kakeknya, kemudian diturunkan kepada anaknya, cucunya begitu, atau baru saja mereka masuk menggarap tahun berapa ya. Kemudian ada kejadian-kejadian apa di situ ya, apakah ada bencana alam, apakah ada krisis moneter, atau mungkin juga ada konflik antar masyarakat di situ ya. Nah, ini juga perlu dicatat di situ ya. Bahkan mungkin pada masa penjajahan juga harus diketahui ya, seperti kapan Belanda masuk, Jepang, kemudian apa yang mereka lakukan di dalam kawasan hutan itu. Nah, kalau memang ada, ini bisa dicari ya. Kemudian juga stakeholder terkait. Nah, ini berkaitan dengan kepentingan dari kawasan hutan tersebut ya. Apakah ada pengolah singkong, ada tebu, pabrik tebu, atau pabrik yang lain ya. Kemudian ada peternak ya. Nah, ini berkaitan dengan apa yang bisa disumbangkan oleh kawasan hutan itu dalam rangka berintegrasi dengan industri yang lain ya, atau pengusaha stakeholder yang lain. Jadi tidak hanya melulu kepentingan kehutanan saja ya, pohon-pohon saja begitu, tetapi juga bisa mengakomodir yang lain, tentu saja tidak mengubah fungsi hutan ya. Nah, kemudian hutan seperti yang tadi ya, ada letak dan luas, kondisi lapangannya termasuk topografi ya, kemudian juga aksesibilitas, mudah atau susah dicapai ya, kemudian juga posisinya dekat atau jauh dengan kota misalnya atau desa ya. Kemudian juga ada tidak fasilitas transportasi di situ, misalnya ada angkutan umum, ada kereta ya, misalnya ada angkot misalnya ya. Kondisi tegakan, bagaimana kondisinya, kondisi aqua dan lain-lainnya. Kemudian di hutan itu kita ambil datanya ya melalui inventarisasi hutan. Nah, ini ada teknik inventarisasinya. Itu ada terestrial, jadi mengambil data di lapangan, diukur di lapangan. Kemudian juga ada yang non
terestrial. Nah, ini menggunakan penginderaan jauh ya, baik itu menggunakan radar pesawat maupun citra satelit. Nah, sekarang teknik yang non terestrial ini sudah semakin maju dan semakin berkembang. Nah, kemudian perlu desain inventarisasi di lapangan seperti apa ya, seperti prosedurnya bagaimana, kemudian biaya, waktu, tenaga, serta alatnya berapa yang dibutuhkan, kapan lama waktunya ya, ini juga harus dihitung, harus didesain, harus diperkirakan. Kemudian data ini diolah ya menjadi informasi yang mudah dipahami ya, dalam bentuk tabel, peta ya, kemudian sistem informasi, bahkan juga modeling ya, maupun foto atau citra satelit nih. Nah, tentu saja analisis data yang digunakan bisa macam-macam ya, ada statistik, ada fungsi model, ada analisa citra satelit, ada analisa potret udara. Nah, semuanya ini diperlukan waktu, biaya, tenaga, juga alat-alat. Nah, oleh sebab itu perlu diperhitungkan seberapa banyak, sehingga nanti tenaga yang ada ya, sumber daya yang ada itu bisa digunakan seefisien, seoptimal mungkin. Nah, informasi ini bisa digunakan untuk kepentingan mengetahui potensi kayu, mengetahui potensi warna wisata, satwa langka, sumber daya air, hutan kota, dan lain sebagainya. Kondisi hutan ini tergantung jangka waktunya ya, maksudnya waktu sekarang, kemarin, dan yang akan datang itu bisa berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, untuk mengetahui kondisi itu, kita menggunakan inventarisasi yang kita sesuaikan dengan tujuannya ya. Apakah untuk inventarisasi hutan nasional, untuk rencana karya, untuk survei pengenalan, dan sebagainya ya, sampai ke studi watershed. Ada banyak kemarin tadi sudah disampaikan ya, ada luas areal, topografi, kepemilikan, bisa juga sampai ke taksiran volume, riap, etat ya, sumber daya satwa, air, dan potensi wisata. Nah, ini perlu waktu, biaya, tenaga, dan alat. Nah, kemudian apa saja tahapan inventarisasi itu? Yang pertama, ada tahapan persiapan ya. Persiapan di sini ada tujuan inventorinya ditetapkan, kemudian gambaran umum daerah harus kita ketahui ya, seperti apa, biasanya menggunakan studi pustaka ini. Kemudian ada desain inventory, ini kita rancang. Nah, di sini perencanaannya ada di sini. Kemudian juga termasuk ada prosedur pengukuran, informasi yang diperlukan ya, nanti kompilasi data, analisis data, penyusunan laporan, dan peralatan pendukung ya. Kemudian untuk desain inventory kita menggunakan teknik sampling ya, ada random, sistematik ya, kemudian stratifikasi bertingkat, inventory hutan kontinu, dan ada juga sampling titik. Kemudian nanti setelah persiapan selesai, kemudian dilakukan pelaksanaan di lapangan. Nah, ini tergantung kondisi lapangan seperti apa, susah atau mudah, kemudian juga ketelitian dan serta kekompakan dari tim itu ya. Nah, nanti setelah pelaksanaan selesai, perlu monet, di mana dicek lagi ya metode yang digunakan, waktu, biaya, tenaga, plot inventory-nya di mana, datanya seperti apa ya, kemudian ketelitian dan kecermatannya
bagaimana. Nah, di sini ada tahapan perencanaannya. Yang pertama, pengumpulan peta dasar dan peta tematik. Ada peta-peta RPI ya, kemudian ada peta areal kerja, KPH, kawasan hutan, perizinan ya, peta penutupan lahan, dan juga citra satelit resolusi tinggi 2 tahun terakhir. Kemudian merencanakan areal yang akan di-invent. Ini dilakukan penapisan, kemudian apakah berpenutupan hutan atau tidak ya. Kemudian yang berhutan itu dan tidak berizin nanti diratifikasi ya, maksudnya tidak ada izinnya ya. Itu seperti apa? Apakah hutan lahan kering primer, lahan kering sekunder, rawa primer, rawa sekunder, hutan mangrove, kemudian mangrove sekunder, dan juga hutan tanaman. Kemudian ada areal hutan berizin. Nah, ini diinventarisasi, diidentifikasi pemegang izinnya. Kemudian datanya juga diambil. Apakah IHMP-nya sudah ada atau menggunakan inventarisasi hutan lainnya. Kemudian menentukan jumlah dan penyebaran cluster plot ya. Di sini IS-nya kalau menggunakan aturan itu 0,056% ya. Kemudian menentukan letak klasternya di mana, kemudian nanti penyebarannya tergantung teknik sampling yang digunakan ya. Apakah biasanya kalau untuk yang ini tertentu itu ada sistematik ya, tapi bisa juga menggunakan random atau yang lainnya. Kemudian dicatat titik koordinatnya agar nanti pada waktu monet mudah dicari. Kemudian menentukan luas minimal stratum ya, di mana ditempatkan satu klaster, misal 900 hektar untuk hutan lahan kering atau 200 hektar ya untuk hutan rawa dan mangrove. Kemudian menentukan titik ikat di lapangan. Nah, ini untuk mencari titik awal di sini ya. Nah, ini biasanya kita menggunakan titik yang mudah dicari ya di lapangan, bisa dengan triangulasi atau titik kontrol jika itu ada dan mudah dilihat. Bisa juga dengan titik markan ya. Di sini ada percabangan sungai, ada persimpangan jalan, jembatan, tugu atau tanda lain yang ada di peta dan juga mudah di lapangan. Nah, kemudian merencanakan waktu dan lama pelaksanaan di sini ya. Ada standar prestasi kerja. Nah, di sini ada sekitar 3 hari untuk mengumpulkan data, koordinasi ya. Kemudian juga 1-3 hari untuk sampai titik ikat klaster. Kemudian juga 3 hari ya untuk pengamatan dan pindah lokasi untuk lahan kering, dan juga 4 hari untuk hutan rawa dan mangrove. Kemudian untuk membuat 8-10 plot itu perlu waktu 1 hari untuk 1 regu kerja di hutan alam. Nah, kemudian 1 regu kerja itu bisa 1-5 klaster ya, dan seterusnya ya. Jadi tinggal di kelipatan 5-nya. Kemudian 1 regu kerja itu bisa terdiri dari 9 orang ya. Ada ketua regu, ada anggotanya 2, kemudian ada pengenal pohon 1 orang ya, ada tenaga rintis, tenaga logistik, dan juru masak. Kemudian juga dihitung juga komponen biaya yang diperlukan ya. Ini ada bahan makanan, ada unit untuk camping, obat-obatan, alat tulis, alat untuk bahan untuk membuat tanda di lapangan ya, seperti ada plat steng, peralon, paku, label,
tali plastik. Kemudian ada perlengkapan kerja lapangan, kemudian upah, dan biasanya juga Pak ada asuransinya ya, ada lumsumnya. Kalau di luar negeri biasanya pakai asuransi, kalau di kita belum tentu ya. Nah, biasanya bank menggunakan asuransi yang ini BPJS atau yang umum begitu. Dan ada biaya penginapan, uang harian ya untuk tenaga teknis. Kemudian ada biaya transportasi. Nah, beberapa peralatan yang digunakan ada kompas, ada GPS ya. Kemudian alat ukur kelerengan seperti klinometer atau haga. Kemudian alat ukur tinggi ya. Ada spigel, juga bisa haga, bisa juga klinometer atau kristenmeter. Kemudian ada pita ukur, baik untuk mengukur jarak ya, di sini menggunakan meteran atau tali yang sudah dibuat ukuran tertentu. Kemudian juga ada pita ukur diameter ya, biben untuk mengukur diameter pohon. Kemudian ada kamera serta pengukur jarak lain ya, bisa meteran atau bisa pakai laser. Nah, alat atau perlengkapan kerja yang dibutuhkan antara lain ada instruksi kerja, ada peta kerja, ada alat tulis ya, ada bahan makanan, juga obat-obatan, membuat tanda-tanda di lapangan, kemudian camping unit, kemudian juga personal use, yang masing orang mempunyai perlengkapan sendiri-sendiri ya. Nah, mungkin ini kuliah terkait perencanaan inventarisasi hutan. Jika ada pertanyaan silahkan, kalau tidak saya akhiri dan kita ketemu lagi minggu depan pada materi yang lain. Selamat sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.